Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dekan dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat berkumpul meskipun melalui tugas video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Islami Pasya. Saya dari Prodi Penjas angkatan 24 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan materi mengenai etika komunikasi. Nah, di sini kita semua tentu sudah tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Karena itu komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Nah, pada poin pertama, ada manusia adalah makhluk sosial, yaitu semua manusia membutuhkan komunikasi. Komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga sopan santun. Etika akhlak komunikasi mencerminkan kepribadian dan akhlak. Namun berbicara saja tidak cukup ya. Kita harus memperhatikan etika dalam berkomunikasi, yaitu dengan cara bagaimana kita memilih kata-kata, intonasi suara, dan sikap tubuh agar pesan tersampaikan dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, pentingnya etika komunikasi juga harus sama-sama menghargai orang lain, menghindari salah paham, membangun hubungan harmonis, menunjukkan budi pekerti dan akhlak mulia. Dilanjut pada slide selanjutnya, yaitu dalam Al-Quran. Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, yaitu orang tua, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Pada ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berkata dengan penuh hormat dan kasih sayang kepada orang tua kita, yaitu yang bermaknakan hormat, lembut, dan penuh kasih sayang dalam berbicara kepada orang tua. Ini sangat berhubungan dengan siapa lawan bicara kita. Berbicara dengan orang tua tentu berbeda dengan berbicara kepada guru, dan tentu berbeda pula saat berbicara dengan teman sebaya. Nah, pada landasan hadis pun Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang guru, maka sesungguhnya ia telah memuliakan aku. Maknanya di sini menghormati guru sama dengan ucapan dan sikap menghormati Rasulullah SAW. Nah, untuk kali ini mari kita bahas satu persatu etika dengan orang tua. Orang tua adalah sosok yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kita wajib menjaga tutur kata ketika berbicara dengan mereka. Gunakan kata-kata yang lembut, penuh hormat, serta hindari membentak atau mengeluh dengan nada tinggi. Contohnya, sikap kepada orang tua yaitu menjawab panggilan dengan ramah, mendengarkan nasihat tanpa membantah, mengucapkan terima kasih atas bantuan, mendoakan orang tua setiap hari. Contohnya ketika diminta bantuan, sebaiknya kita menjawab dengan kata iya bu atau baik ayah, bukan dengan nada malas ataupun acuh tak acuh, dengan komunikasi yang baik. Orang tua akan merasa dihargai dan hubungan dalam keluarga pun menjadi lebih harmonis. Dilanjut pada poin selanjutnya, yaitu berbahasa dengan guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Mereka mendidik dan memberikan ilmu yang akan menjadi bekal di masa depan. Saat berkomunikasi dengan guru, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak berlebihan, dan penuh rasa hormat. Jangan memotong pembicaraan, dengarkan dengan baik ketika beliau menjelaskan, serta gunakan sapaan yang sesuai, misalnya Pak atau Bu. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang memuliakan seorang guru, maka sesungguhnya ia telah memuliakan aku. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati guru, termasuk dalam cara kita berbahasa. Dilanjut pada slide terakhir, yaitu berbahasa dengan sesama atau dengan teman sebaya. Mungkin ada yang berpikir dengan teman sebaya kita bisa bebas berbicara apa saja. Padahal, walaupun dengan teman, kita tetap harus menjaga etika. Jangan menggunakan kata-kata kasar, merendahkan, ataupun mengejek yang bisa melukai perasaan orang lain. Sebaliknya, gunakan bahasa yang ramah, santun, dan saling menghargai. Dengan begitu, hubungan pertemanan akan lebih awet, tidak mudah terjadi salah paham, dan lingkungan bergaul pun menjadi nyaman. Contohnya, sikap dengan sesama itu seperti menyapa teman dengan ramah, menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi, tidak menyebarkan gosip ataupun ejekan, membantu teman tanpa merendahkan. Dari penjelasan tadi yang dapat kita simpulkan bahwa etika komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Etika bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga cerminan dan kepribadian kita. Sopan santun dalam berbicara kepada orang tua akan membuat mereka bangga. Bahasa yang baik kepada guru akan mendatangkan keberkahan ilmu. Sementara tutur kata yang santun kepada teman akan menciptakan persahabatan yang indah dan penuh kedamaian. Oleh karena itu, mari kita semua mulai membiasakan diri berkomunikasi dengan etika yang baik. Karena sesungguhnya tutur kata santun bukan hanya enak didengar, tetapi juga membawa kebaikan bagi kita, diri kita juga, dan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu bisa menjaga etika komunikasi dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.